Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Mutaki. NIM saya 2110801. Saya dari Prodi Psikologi kelas di Universitas Aisyah Jogja. Ini saya akan membahas tentang pengertian ibadah, hakikat ibadah, pembagian ibadah, dan prinsip ibadah. Yang pertama kita bahas adalah pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya taat, tunduk atau patuh. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta, dan unsur cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri. Selanjutnya kita membahas hakikat ibadah. Menurut Said Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit, padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian ibadah. Ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah madoh, ibadah khusus, dan ibadah khairu madoh, ibadah umum. Ibadah madoh atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk ibadah madoh adalah taharoh, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah khairu madoh. Ibadah khairu madoh atau ibadah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk ibadah khairu madoh ini diantaranya adalah takwa, melakukan amal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah perbuatan buruk, belajar menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah khairu mahdoh ketika dilakukan dengan mata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada. Selanjutnya kita membahas fungsi ibadah. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah, khususnya untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui maqorobah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan khudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin, misalnya dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya. Mengajarkan untuk disiplin. Selanjutnya, prinsip ibadah. Mengutip dari Azhar Bashri, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah.
Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final, maksudnya tidak ditawar-tawar lagi. Adapun keenam prinsip beribadah tersebut adalah satu, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Ketiga, harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan cara disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah, mengajar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik. Apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Semua harus dilakukan dengan seimbang. Yang terakhir, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Sekian dari saya, Muhammad Farhani Muzaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.